Setiap malam, ada batas tipis antara kenyataan dan kengerian. Batas tipis yang sering kali kita abaikan, terutama saat mata kita sudah terlalu lelah dan logika sudah menyerah pada rasa kantuk. Pukul 10 malam, pintu-pintu mulai dikunci, jalanan mulai sunyi, dan di saat itulah trayek terakhir mulai beroperasi. Mereka bilang jika kamu memaksa pulang di waktu yang seharusnya kamu beristirahat, jika kamu menolak nasihat orang yang peduli padamu, maka kamu mungkin akan menaiki kendaraan yang hanya mengantarkan satu tujuan, bukan rumahmu, tapi kuburanmu. Ini adalah kisah tentang Arif dan pilihan keras kepalanya di sebuah malam yang seharusnya sunyi. Pilihan yang membawanya masuk ke dalam angkot tua, berkarat dan dingin. Angkot yang sebetulnya sudah lama celaka. Dengarkan baik-baik, rasakan dinginnya. Karena setelah ini, perjalananmu menuju rumah mungkin tidak akan pernah terasa sama lagi. Angkot hantu, trayek terakhir menuju kematian. Malam merangkak naik, menelan sisa-sisa cahaya lampu neon di kamar kos sempit itu. Jam digital di laptop Andri sudah menunjuk pukul 22.14 WIB. Arif meregangkan punggungnya yang kaku. Matanya memberat setelah berjam-jam berkutat dengan tugas kuliah yang menjebak. Gua harus balik, Ndri. Ibu gua sendirian di rumah. Ujar Arif, suaranya serak menahan kantuk. Andri yang masih fokus pada layarnya mendongak dengan raut tak suka. Elah, besok aja pulangnya. Ini udah malam buta, Rif. Susah cari angkot jam segini. Daripada lu teronggok di pinggir jalan kayak bangkai kucing tua, mending tidur sini. Bujuknya dengan nada setengah memerintah. Arif menggeleng keras, seolah mengusir lelah dan was-was. Gak bisa, Ndri. Ibu gua insomnia kalau di rumah sendirian. Gua khawatir. Elah. Emak lu udah gede, Rif. Bukan anak TK yang takut gelap. Lagian jalur lu itu jalur mati jam segini. Ngeyel banget sih, kebiasaan. Tanpa menggubris bujukan yang kian bernada tinggi itu, Arif menyambar tas ranselnya dan berdiri tegak. Gue cabut ya, santai. Pasti dapat angkot kok. Terserah. Kalau lu diculik kuntilanak, jangan nangis ke gua. Teriak Andri dari dalam kamar. Kata-katanya penuh kekesalan. Arif hanya melambaikan tangan tanpa menoleh. Langkahnya mantap menuruni tangga. Namun semakin jauh dari kosan, semakin dingin udara malam itu. Di ujung gang, di bawah tiang lampu jalan yang cahayanya berkedip-kedip, nyaris mati, Arif berdiri. Sepi, sunyi. Hanya ada gesekan dedaunan kering yang terbawa angin dingin. Ia sudah menunggu hampir 1 jam. Rokok sudah habis sebatang demi sebatang menemani kesabarannya yang mulai menipis. Tiba-tiba, dari kejauhan, sepasang lampu kuning kusam muncul. Sebuah angkot. Walau jalannya terhuyung-huyung dan bunyinya mendesah, itu adalah harapan terakhir. Arif melambaikan tangan dengan penuh semangat, hampir melompat. Namun, angkot itu hanya memperlambat laju sesaat. Supirnya menoleh sekilas. Wajahnya samar dan tersembunyi dalam bayangan topi. Udah pulang, Dek. Udah larut. Teriak supir tanpa menghentikan kendaraan sepenuhnya, lalu angkot itu melaju kencang, meninggalkan debu dan kekecewaan. Arif mengumpat kasar, emosinya meledak. Ia menendang kerikil di depannya. Sialan, dasar supir pemalas. Angkot gue pasti bayar kan? Gue bukan hantu. Gerutunya, nafasnya memburu. Ia duduk tersungkur di atas trotoar, menyalakan rokok terakhir dengan tangan gemetar. Saat asap mengepul, matanya menangkap lagi sepasang lampu mobil. Angkot. Kali ini, ia tidak akan melambai. Ia hanya akan berdiri diam dengan tatapan memohon. Angkot itu melaju perlahan, nyaris tanpa suara. Berhenti tepat di depannya. Pintu penumpang terbuka otomatis, mengeluarkan bunyi engsel yang berderit nyaring. "Naik, Mas." Suara berat dan serak menyambutnya dari balik kemudi. Arif merasa lega tak terkira. Ia tidak peduli lagi pada keanehan angkot yang terlalu sunyi itu. Tanpa pikir panjang, ia melompat masuk. Arif mengambil posisi duduk di kursi tengah.
Tepat di belakang kursi penumpang depan, hanya ada satu penumpang lain. Seorang pria berkemeja lusuh duduk di kursi depan, menatap kosong keluar jendela. Sebuah perjalanan pulang yang terasa melegakan, sekaligus terasa aneh dan dingin. Angkot mulai bergerak, tanpa bunyi mesin yang menderu layaknya mobil tua. Perjalanannya terasa terlalu mulus, terlalu sunyi. Arif menyandarkan kepala, menghisap rokok yang tinggal sebatang pendek. Perlahan, kelegaan yang ia rasakan tergantikan oleh keganjilan yang merayap. Ia melirik ke depan, matanya menyipit. Supir itu, kenapa tangannya tidak memegang kemudi? Kedua tangan sang supir terjuntai lemas di atas paha, terbungkus kemeja lusuh yang basah dan berwarna gelap. Kepala supir itu, alih-alih tegak, justru bersandar lemas pada sandaran kursi. Tampak lunglai seperti boneka kain yang putus benangnya. Buset, ini supir tidur sambil nyetir apa gimana? Gumam Arif. Was-was mulai meremas dadanya. Ia mencoba melihat ke kursi penumpang di sebelah supir. Pria berkemeja lusuh itu masih diam. Wajahnya tertutup bayangan dan miring menghadap jendela, seolah ia pun terlelap. Udara di dalam angkot mulai terasa aneh. Ada bau anyir, seperti besi tua bercampur tanah basah. Dan samar-samar, bau bunga melati kering yang menusuk. Arif mulai panik, jantungnya berdebar kencang, memukul rusuknya. Ia harus membangunkan supir ini. Bang, bangun woi, kita bisa celaka. Arif memanggil, suaranya tercekat. Ia meraih bahu supir dan menepuknya keras. Tidak ada respon. Tubuh supir itu terasa dingin, kaku, dan sedikit berminyak saat disentuh. Tiba-tiba, penumpang di depan yang sedari tadi diam membisu, memutar kepalanya dengan gerakan patah-patah ke arah Arif. Gerakannya lambat, seperti robot yang karatan. Mata Arif terbelalak. Wajah pria itu tidak berbentuk utuh. Sisi wajahnya terlihat seperti remukan daging gelap dengan serpihan tulang yang mencuat. Matanya cekun, hitam, dan menatap kosong tanpa pupil. Darah yang sudah mengering melumuri kemejanya. Lidah Arif keluh. Ia tak mampu berteriak. "Kenapa, Dek? Kamu takut?" Suara lirih itu keluar, serak, seperti bisikan dari tenggorokan yang terpotong. Arif mundur ke sudut kursi, menahan nafasnya. Air matanya sudah siap tumpah. Ia baru menyadari kondisi angkot. Dinding-dinding dalam mobil remuk dan berkarat. Kursi-kursi sobek dengan noda-noda gelap yang pekat, bukan noda kopi, tapi noda yang terlihat seperti darah kering. Ia menoleh cepat ke supir. Kali ini ia melihat lebih jelas. Kepala supir itu tidak bersandar lesu. Lehernya patah, kepalanya miring dengan sudut yang tidak wajar. Urat-urat biru kehitaman menegang mengerikan. Dahi supir itu bolong, seolah tertembus benda keras. Pria di depan tersenyum, senyum yang memperlihatkan gusi menghitam. Ia berbisik, nadanya datar dan mematikan. "Mobil ini sudah celaka, Dek. Kita tidak akan pernah sampai rumah." Arif tak bisa menahan diri. Jeritan tertahan keluar dari kerongkongannya. Ia harus keluar. Sekarang. Tanpa pikir panjang, ia membuka paksa pintu angkot yang sudah ringkih di sisinya. Ia melompat keluar dengan nekat. Tubuhnya terhempas keras ke aspal jalan yang gelap, berguling beberapa kali. Rasa sakit ia tidak hiraukan. Ia bangkit merangkak melihat ke belakang. Angkot itu sudah berhenti. Dari jendela belakang, wajah-wajah lain mulai muncul. Wajah-wajah pucat dengan mata merah menyala menatapnya dengan senyum lebar yang memanjang tak wajar. Arif berdiri, gemetar. Ia harus lari. Arif berlari tanpa arah. Napasnya tersengal, telinganya berdenging. Ia menoleh ke belakang, angkot itu menghilang. Tapi suasana di sekelilingnya bukan lagi pinggir jalan biasa. Jalanan aspal di bawah kakinya retak-retak, dihiasi lumut tebal. Di sisi kanan, pepohonan tinggi menjulang dengan siluet hitam kelam. Ranting-rantingnya menyerupai jari-jari kurus yang siap mencengkram. Di sisi kiri, ia melihat pagar besi tinggi berlumut yang membatasi sebuah lahan luas. Ini adalah pemakaman umum yang sudah lama ditinggalkan. Tiba-tiba, suara derap kaki terdengar dari balik pohon. Bukan satu, tapi banyak, berlari ke arahnya. Arif tersandung akar pohon besar. Saat ia mencoba bangkit, sebuah bayangan hitam melompat dari kegelapan,
menerkam tubuhnya. Aroma anyir dan bunga melati yang sama tercium kuat. Kali ini bercampur dengan bau tanah basah. Cengkeraman itu kuat, dingin, dan kaku. Kau mau lari kemana, nak? Kau sudah naik trayek kami. Kau milik kami sekarang. Bisik suara serak itu tepat di telinganya. Diikuti deretan tawa nyaring yang terdengar seperti pecahan kaca. Arif berjuang, tubuhnya dihempaskan ke tanah. Ia melihat wujud di atasnya. Itu adalah penumpang pria yang wajahnya remuk, kini dengan mata yang sepenuhnya kosong, dan mulut menganga. Ia mengangkat kedua tangan dengan kuku panjang dan menghitam, siap mencengkeram. Jeritan ketakutan Arif pecah, menusuk keheningan malam yang mencekam. Jeritan histeris, putus asa, memohon ampun. Rip, astagfirullah, nyebut Rip, bangun. Sebuah guncangan keras di bahunya. Tangan dingin itu, cakar-cakar tajam itu, seolah lenyap seketika. Napas Arif terengah-engah. Ia membuka mata. Di atasnya, wajah Andri yang panik, berkeringat dan penuh kekhawatiran. Lu, Andri? Katanya terbata-bata, seluruh tubuhnya kaku dan basah oleh keringat. Ia sadar, ia sedang terbaring di trotoar yang dingin. Di tempat ia tadi menunggu angkot. Andri menarik napas lega. Ya ampun, lu ngapain? Dari tadi lu tidur di sini, tapi tiba-tiba teriak kayak orang disiksa. Ngigo apa kesurupan sih lu? Nada Andri campur antara kesal dan sangat khawatir. Arif mencoba mengatur napasnya. Ia melihat ke sekeliling. Gang itu, tiang lampu yang berkedip-kedip, semua sama. Tidak ada angkot remuk, tidak ada mayat, tidak ada pemakaman. Itu hanya mimpi. Sebuah mimpi yang terasa sangat nyata, sangat dingin, dan sangat mematikan. Ia duduk lemas, membuang napas kasar. Ia melihat rokok terakhirnya, tergeletak di sampingnya, masih menyala seolah ia baru saja menghisapnya saat lalu. Gua nggak tahu, Andri. Gue pikir gue sudah mati di dalam angkot itu. Bisik Arif, suaranya nyaris hilang. Andri menggenggam bahu sahabatnya. Udah, jangan dipikirin. Mungkin lu kecapean. Ayo, balik ke kosan gua. Kali ini, Arif tidak melawan. Ketakutan itu masih membekas, dingin, kaku, dan anyir. Ia berdiri, bersandar pada Andri dan berjalan kembali ke kosan. Saat mereka melangkah menjauh, Arif tak sengaja menoleh ke tempat ia tertidur tadi. Di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip, ia melihat sebuah benda kecil teronggok di aspal. Sebuah kancing baju lusuh berwarna gelap dan kusam. Tergeletak persis di tempat penumpang tanpa wajah tadi menerkamnya dalam mimpi. Arif membeku, wajahnya pias. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Kancing itu nyata, bukti bahwa kengerian itu bukan sekedar ilusi. Ia menyeret langkahnya tanpa berani mengambil kancing itu. Malam itu, Arif sadar, ia tidak hanya bermimpi. Ia sudah berinteraksi dengan trayek terakhir menuju. Kaki selamat terbangun, takkan pudar tiada. Wajah terlihat, hanya bisikan samar. Kegelapan menunggu di setiap pilar. Matikanlah lampumu, pejamkan matamu. Headset di telinga, dunia pun membisu. Mencekam di sini kita bertemu di antara seramnya cerita. Hanya suara menembus, lebih dari yang terlihat, lebih dari yang kau tahu. Rasakan kengeriannya, temani malam sendu. Ilustrasi diam, mengiringi tiap kata. Sabana terkau. Dan jangan pernah lupa, suara ini menghantui.
bertemu